Shalom mejuah-juah kekelengan ni Tuhan Bapa nande turang senina kerina kam kekelengan kami ibas runggun silit ibas GBKP si malam enda isapa kami kam salam sehat, salam sejahtera dan tetap semangat ibas kita raduras ngorati karena kata dibata. Ya, kekelengan ni Tuhan si jadi bahan ogenta ibas perpulungan jabu-jabu GBKP minggu enda ibuat ibas kitab Kejadian 40 sada ayat 33 sah 37. Maka sope dengan terbagesan kita ngorati kata Tuhan enda, mari lebih si pebulat ukur ta raduras kita ertoto. Ikatakan kami bujur man bandu o Tuhan, ibas waktu ras kesempatan si ibrekendu dengaman kami guna raduras erlajar karena katandu. Kuasa kesasi badia silit ibas kami simreken pengertiin man kami ras sebagai pesi pengasup kami guna banci bagikan katandu enda menyaksi kenca rikut pe make kenca daging ranalah kam Tuhan sebab kami kerinang go sikap dengkeh kenca ibas ler Yesus Kristus juru selamat kami. Amin. Kitab Kejadian 40 sada ayat 33 sah 37 baginda kata Tuhan, genduari arus ipilihdu sekala si pemeteh ras pentar guna ngatur ke negeri enda. Arus pe iangkat kam pegawai-pegawai si deban guna pepulung 1/5 ibas ulih pranin tupung paksanakan riba iba si 7 tahun Suruh pepulungna kerina pangan sanga paksa riba iba sirah enda. Jenah breken man bana kuasa muniken pangan i tep kuta ras njaga isa. Pangan jadi persediaan man negeri enda ibas paksa kelihen si 7 tahun i Mesir gelah rakyat lama te kelihen ibas paksa mesra. Raja ras pegawai-pegawainya setuju rencana enda. Ya, enda kekelangan ni Tuhan si jadi bahan ogen PJJ ta minggu enda ras si jadi tema emakap pemeteh ras pentar ngaturken perbeliten keluarga. Pemeteh ras pentar ngaturken perbeliten keluarga. Kekelangan ni Tuhan ibas zaman genduari enda, dunia bergerak begitu cepat. Ya, jadi melalakel tantangan si harus hadapi kita karena si termasuk tantangan dalam masalah ekonomi. Di mana kita melihat bertambah tahun kebutuhan hidup terus meningkat. Dan ini diikuti dengan harga-harga yang semakin tinggi. Maka guna menghadapi situasi si baginda rupana, jabu-jabu kalak Kristen dituntut pentar bagai bertanggung jawab dalam mengatur keuangan. Ya, sebab tidak sedikit dampak dari ini semuanya, keluarga-keluarga mengalami tekanan, mengalami masalah. Ras selidik punya selidik, endakrina banci jadi labo semata-mata karena penghasilan yang kurang, bukan karena uang masuk yang kurang, tetapi juga karena ada penyebab yaitu pola pengelolaan keuangan yang belum benar, ya, yang belum sehat, yang belum baik. Di mana bisa kita lihat bahwa pengeluaran itu sering melebihi pemasukan, lalu ketiadaan perencanaan untuk masa depan, dan si paling parahna gaya hidup konsumtif, ya, hedon, dan ini yang sering sekali menjadi penyebab krisis ekonomi di tengah-tengah keluarga. Untuk menghadapi realitas enda kekelengan Tuhan dibutuhkan hikmat dan kecerdasan, ya, bagi nina temata dalam mengelola berkat yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita, sehingga keluarga tidak hanya mampu bertahan di masa sulit tetapi juga berkembang dan bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Maka arah bahan ogenta ibas PJJ sekali enda ya jak kita uga segelah kita pemetah ras pentar ngaturkan perbeliten ibas jabu ya jak kita sekali enda relajar arah kisah kegeluhan Yusuf bagi situriken ibas kitab Kejadian 40 sada ayat 33 sah 37. Ya, kekelengan Tuhan Kitab Kejadian bindu 40 sada enda mencatat kisah yang sangat luar biasa tentang bagaimana Yusuf diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir setelah mampu menafsirkan mimpi Firaun. Dalam mimpi Firaun, Yusuf menjelaskan bahwa itu adalah gambaran tentang 7 tahun
pada masa kelimpahan, lalu diikuti 7 tahun masa kelaparan yang hebat. Maka setelah menafsirkan makna mimpi itu, Yusuf tidak berhenti pada penjelasan semata. Ia langsung melangkah lebih jauh dengan memberikan solusi praktis yang konkret kepada Firaun, dan inilah yang menjadi pembahasan Ibas PJJ Tasekali Enda. Mari Senin mulai dari ayat 33. Di mana di sini Yusuf mengajukan sebuah usulan yang menunjukkan kepemimpinan strategis, ya, sebuah kepemimpinan yang tidak hanya bertumpu pada pengetahuan, tetapi juga pada kebijaksanaan dalam bertindak. Yusuf menyadari bahwa hikmat sejati tidak hanya terletak pada pengetahuan atau kemampuan memahami masalah, tetapi juga pada keterampilan mengelola, merencanakan, dan mengambil keputusan yang tepat. Maka selanjutnya, Ibas ayat 34 sampai 36, Yusuf memaparkan rencana yang sangat konkret dan terukur. Ija pertama Nina, iusulkena pengangkatan pengawas yang berkompeten untuk mengatur seluruh wilayah Mesir. Maka sepeduakan ia menganjurkan agar 1/5 dari hasil bumi pada saat itu disisihkan selama masa kelimpahan. Lalu yang ketiga, hasil yang disisihkan itu disimpan dalam lumbung-lumbung, semacam gudang nasional yang terkelola dengan baik dan aman. Rasi pempatkan persediaan itu semua menjadi cadangan pangan pada nanti masa kelaparan, sehingga rakyat tetap dapat bertahan hidup. Ras kekelengan ni Tuhan, adi sinen krina enda, arah 4 usul Yusuf enda, arah 4 solusi, ya, strategi yang diberikannya. Ini merupakan prinsip dalam manajemen keuangan, ya, dan ini prinsip keuangan yang sehat, yaitu di mana kita diingatkan menabung saat berkelimpahan, lalu mengelola keuangan dengan disiplin, dan harus mempersiapkan diri untuk menghadapi masa depan yang belum pasti. Makanya Ibas ayat 37, ayat yang terakhir dalam bahan Ogenta, kai si pesah Yusuf enda diterima oleh Firaun dan juga pegawai-pegawainya. Ya, usulan Yusuf ini diterima bukan hanya sebatas karena dia cerdas, tetapi juga karena usulan ini logis, terstruktur, dan membawa harapan bagi keberlangsungan hidup orang banyak. Maka kekelengan Tuhan, dari sini pun kita bisa belajar, ya. Dari Yusuf kita bisa belajar bahwa hikmat ilahi bukan hanya relevan dalam ranah rohani, bukan hanya di gereja, tetapi juga dapat menjadi jawaban nyata untuk masalah-masalah praktis di tengah-tengah kehidupan kita, bahkan luar biasanya ku tingkat pemerintahan dalam kehidupan berbangsa banci berdampak berguna adisi pakai kepentaran bas Tuhan nari. Dan kalau kita lanjutkan di ayat 38 dan 39, karena hikmat dari Tuhan inilah Firaun, ya, yang belum mengenal Tuhan justru mengakui kehebatan kuasa Tuhan itu ada dalam kehidupan Yusuf. Nah, kekelengan Tuhan adi bagi, ya, sesuai ras penjelasan singgoi pesah kami, kai banci sitari enda rikutkan sejadi tema atas kalenda emakap arpametah ras pentar ngaturkan perbelitan keuangan. Ya, bagi turi-turin Yusuf dari kekelengan Tuhan dalam kitab Kejadian 41 ayat 33 sampai 37, kita keluarga, ya, diajak untuk belajar juga mengelola keuangan keluarga dengan bijaksana dan terencana. Keluarga perlu mengatur keuangan yang bukan hanya soal mencatat pemasukan dan pengeluaran, labo hanya sebatas tetapi ada kemampuan untuk memandang jauh ke depan. Maka dalam hal enda, Moria sebagai dahara, Mamre sebagai perbulangan, perlu bekerja sama untuk mengatur keuangan dengan bijaksana, agar keluarga tetap stabil meskipun menghadapi masa sulit nantinya. Maka dalam situasi zaman gendoran dan kekelengan Tuhan, bas pengantar pendengu katakan kami, bahwa banyak sekali sekarang keluarga-keluarga yang terjebak pada pengeluaran yang konsumtif, ya, bukan karena kebutuhan tapi karena keinginan. Maka lid istilah kuan-kuan ngatakan biaya hidup itu sebenarnya tidak mahal, tapi yang mahal itu adalah gaya hidup, Nina, ya, lanai balance antara pengeluaran dan pemasukan. Maka dari firman Tuhan sekalenda, arah pengalaman kegeluhan Yusuf belajar kita. Pertama, mari kekelengan Tuhan manfaatkan masa kelimpahan untuk menabung, ya, sebab geluhenda erpak sapak sanina labo krina bagi si gelgel.
Ada saat kita mengalami kelimpahan, tapi kadang-kadang ada juga masa-masa kita mungkin kekurangan. Maka jangan dihabiskan ketika sedang berlebih, tapi sisihkan tabung untuk masa depan. Ini yang pertama. Maka si kedua akan kita perlu pentar ya, membedakan kebutuhan dan keinginan. Kita perlu membelanjakan hal-hal yang betul-betul memang perlu, yang dibutuhkan. Jadi bukan hanya sebatas mengikuti tren. Ya, sebab kadang-kadang kenduari bagem ia kekelengan Tuhan lebih bagi ningkamindai mahal membiayai gaya hidup asangkan biaya hidup hari-hari kita. Maka perlu kita bijaksana membedakan kebutuhan dan keinginan. Lalu yang ketiga, perlu perencanaan bersama. Ya, perbulangan rasendahara perlu duduk bersama menentukan prioritas pengeluaran. Apa yang nasi penting nasi utamana. Ya, jadi bukan masing-masing. Ya, bagi lead kebiasaan zaman gedorenda singata kenca suami dan istri, uangku, uangmu, uang kita. Atau si parahna uangmu, uangku, uangku. Harapan tidak seperti itu, tapi duduk bersama membuat perencanaan bersama tentang keuangan keluarga. Makanya si pempatkan tetap mengandalkan hikmat Tuhan. Ya, jusupe beluh daya ngaturkan krine alu ertorosen dengan sangat baik dan ternyata betul-betul berdampak ke masa depan, tidak hanya bagi Mesir tapi juga bagi bangsa-bangsa yang lain ketika pada masa kelaparan. Semua itu karena hikmat dari Tuhan dalam dirinya. Maka kita jadilah jabu-jabu serkemalangan man Tuhan. Tuhan jadi ulu ya, Tuhan jadi takal ibas jabuta, sehingga ibrekenna kita kengasupen hikmat kepentaran pemetah guna ngaturkan perbelitan di tengah-tengah keluarga ta. Makanya kekelengan Tuhan tema tas kalenda ngajuk kita segelah pentar ibas ngaturkan perbelitan keluarga, tapi juga harus menjadi catatan bagi kita. Mengaturkan keuangan keluarga secara bijak bukan berarti pelit atau takut dalam memberi dan berbagi. Labuh ya. Jadi ulah KR bahanca akhirnya lana teta nampati kalak sedeban, terlebih lana teta memberi persembahan, bukan itu konteksnya, tidak sama sekali. Ibas kita pentar ngaturkan perbelitan keluarga labu solsie, tetapi kita diajak bagaimana cerdas dalam memanfaatkan berkat Tuhan agar tetap mencukupi kehidupan kita di segala masa kehidupan kita, bahkan dalam masa-masa sulit kita. Maka seperti Yusuf menjadi berkat bagi seluruh Mesir dan bangsa-bangsa sekitarnya, begitulah juga keluarga-keluarga si pemetah ras pentar mengelola keuangan. Ya, dia bisa menjadi berkat bagi orang lain. Maka genduari bengket kita kubas diskusi lid 2. Si pertama, erpalaskan renungan enda uga ngemakanggit Firaun ngangkat Yusuf jadi wakilna dingin mereken kuasa manbana. Penungkunan enda kekelengan Tuhan banci si idah jawabna ibas ayat 30 se-40 sada. Ogiken kami man bantak rinana bagenda Nina raja man kala enda lamulit dat kita jelmas tersikapen asang Yusuf enda. Sekala silit kesah dibata ibas dirina jine. Nina raja man Yusuf enggo icidahkan dibata man bandu kerina kejadian enda. Arkiteken se tridah maka ganjangan pemeteh nuras kebeluhendu asa ICP. Maka kutamakan kam jadi singatur ke negeringku, cenah kerina rakyatku patuh man bandu, kenca aku kuasandu ngenca simbelinna ibas negeri enda. Geduari kuangkat kam jadi wakil raja i belang-belang Mesir. Ya, arah teks yang ada kekelengan Tuhan banci sisimpulkan bahwa Firaun git ngangkat Yusuf jadi wakilna dingin mereka kuasa manbana, sebab iidah Firaun Yusuf sekala si pemeteh dengan pentar i negeri asangken kalak si deban ras banci jadi perbandit kuasa dibata ibas iya. Enda si pertama. Maka si kedua kan coba turikan pengalaman karena pengelolaan perbelitan jabundu gelah banci jadi usihan man kalak sedeban. Kap kami si nomor 2 enda ya pribadi lepas pribadi karikam nurikan kai si jadi pengalaman du ras pasti berbeda-beda. Tapi mari si manfaatkan kari momen enda gelah banci tuh berbagi kita bersaksi kita segelah bagi pengharapan dai enda jadi usian kaman kala sedeban. Bagian kap kami kekelengan Tuhan kata dibata si banci ibrekan kami man bantak rinana rikutkan bahan perpulungan jabu-jabu minggu enda. Makana turah kata enda bas pusuh takrinana erbuah terpuji Tuhan mari ertoto kita.
Katandu enggora duras i pelajari kami Tuhan. Enggora duras i dengkahkan kami. Kesasi badia si pengasup kami kerinana, segala enda lahanya tading ibas pengangkan kami, tapi Petru jut teridah arah perbahanan kami. Maka kam Tuhan terus ngajari kami, gelah ngasup kami. Jadi sira terang ija pape kami ringan, sebab ilakukan kami katandu ibas kegeluhan kami. Ibas lar Yesus Kristus kami ertoto. Amin. Majua-jua kekelengan Tuhan, sampai jumpa ka ibas perpulungan jabu-jabu minggu sirah. Tetap si jaga kesehatan ta, dewasa kita ibas menerima perbedaan. Tuhan Yesus si masuk-masuk.